warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan cerita perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjuang, berkorban dengan jiwa, raga, dan harta yang dimiliki demi sampainya agama ini kepada kita. Terkadang kita malas membaca, apalagi mengkaji atau hadir di majelis ilmu demi memperdalam kecintaan kita kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang berusaha dengan penuh cinta dan kasih sayang agar orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Hari ini kita sampai ke pembahasan tentang Perang Mu'tah. Peperangan yang terjadi 1440 tahun yang lalu. Kita tahu hari ini tanggal 14 Muharram 1448. Peristiwa Perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah. Para sahabat Nabi bagaimana bersemangat dan bersungguh-sungguh mendidik generasi yang datang setelah mereka. Yang salah satu caranya adalah dengan menanamkan sejarah perjalanan hidup Nabi alaihissalam dan perang-perang yang beliau lewati. Bahkan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang dikenal dengan Zainul Abidin, dia membuat sebuah pernyataan tentang bagaimana pendidikan yang diberikan oleh generasi sebelumnya kepada generasi sesudah. Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surata minal Qur'an. Kita dahulu diajari peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita, peristiwa yang dialami Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang hidupnya, sebagaimana kita diajarin satu surat dari Al-Quran. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar menulis, tapi mereka menghafal. Ketika seorang memiliki memori yang terekam dalam benaknya tentang peristiwa-peristiwa dahsyat, hal itu akan membuat dia bersemangat untuk melanjutkan perjuangan. Tapi apabila kita tidak mengetahui, maka yang ada kita santai. Menjadi muslim sekarang mungkin yang dibicarakan masalah ekonomi, masalah keluarga. Bagaimana dengan perjuangan menegakkan dan membumikan agama Allah Azza wa Jalla, paling tidak di dada kita. Barakallahu fiik, jamaah rahimakumullah.
kita akan membaca tentang perang Mu'tah ini. Nah, tafadhali. Bahwa peperangan ini disebut dengan istilah Ghazwah atau perang yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam perang ini. Hal ini disebabkan banyaknya para sahabat yang ikut dalam perang ini, yaitu mencapai 3.000 prajurit. Selain itu, ini adalah jumlah yang sangat besar dibanding dengan peperangan-peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah dan dinamakan Mu'tah karena perang ini terjadi di wilayah tersebut. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita membaca buku sejarah perjalanan hidup Nabi SAW, ada dua macam ekspedisi militer. Yang satu disebut Al-Ghazwah, yang satu disebut As-Sariyah. Ghazwah biasanya penyebutan untuk peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sariyah itu adalah ekspedisi militer di mana Nabi alaihi salatu wassalam memilih salah satu sahabat atau beberapa sahabat untuk memimpin perjalanan perang tersebut. Namun yang mengherankan, Mu'tah, peperangan yang tidak dihadiri oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihissalam, ternyata disebut Ghazwah, bukan Sariyah. Apa penyebabnya? Baru saja kita membaca bahwa salah satu sebabnya adalah jumlah pasukan yang sangat besar sekali. Biasanya utusan-utusan yang dikirim ada yang 1 orang, ada yang 10 orang, ada yang 200 orang, ada yang 300 orang. Tapi 3.000 orang. 3.000. Belum pernah terkumpul pada saat itu pasukan Nabi alaihissalam dengan sejumlah 300 orang ini. 3.000 orang ini. Kecuali ketika perang Khandaq. Itu pun tidak pergi para sahabat Nabi, ada bertahan di dalam kota Madinah. Di mana letak Mu'tah? Mu'tah ini jauh. Kalau antum melihat Google Map, mungkin bisa ditampilkan Google Map jarak kota Madinah dengan Mu'tah, supaya kita kebayang ini 3.000 orang berangkat kemana. Coba kita lihat berapa kilometer Madinah Arab Saudi dan Mu'tah Jordania. ...996 kilometer. Allahu Akbar. Mereka keluar dari Jazirah Arab. Menuju kemana? Ke Syam. Tapi apa penyebab terjadinya perang ini? Kita akan ketahui sebentar lagi. Nah, Latar belakang perang ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al Harits bin Umair Al Azdi untuk membawa suratnya ke penguasa Basrah. Ya, ini perlu diganti, bukan Basrah tapi Busra. Kalau Basra itu di Irak, kalau Busra ini di Syam, ya diganti Busra. Tiba-tiba ia dihadang oleh Surahbil bin Amr al-Ghasani, lalu ia pun diikat dan dibunuh. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah karena utusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan dan menunjuk Zaid bin Al-Harithah sebagai panglimanya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Bila Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah
bin Rawahah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Jadi utusan itu tidak dibunuh. Artinya secara kode etik, hubungan antar negara dalam kondisi perang pun, apabila ada utusan yang berangkat untuk bertemu dengan pimpinan dari kelompok yang lain, itu nggak boleh dibunuh. Dan satu-satunya utusan Nabi alaihi salatu wasallam yang dibunuh, ya ini, Al-Harith ibn Umair Al-Azdi. Tatkala Al-Harith sampai ke Busra, disebutkan dia berjumpa dengan Syurahbil bin Amr. Syurahbil bin Amr ini, dia adalah adipati atau apa penyebutannya. Dia seperti gubernur atau wali kota di Balqa. Balqa ini salah satu daerah yang dekat dengan Mu'tah ini. Dia adalah wali kota yang dipilih oleh Kaisar Romawi. Dia orang Arab nih. Tapi karena di perbatasan, dia dijadikan wali kota untuk menjaga keamanan, ya, Romawi. Ingat ya, dulu ada cerita bagaimana negeri kita tatkala dijajah oleh Belanda. Belanda itu mengangkat pimpinan-pimpinan dari pribumi yang akhirnya disebut Londo Ireng. Dia kaki tangannya Belanda. Ini Syurahbil, kaki tangannya Kaisar Romawi. Ketika berjumpa dengan Syurahbil, ditanya oleh Syurahbil Al-Harith bin Umair, kau mau kemana? Asyam. Aku mau ke Syam. Kalau bicara ke Syam, maka dia akan berangkat menuju ke kekuasaan Romawi. Syurahbil hatinya merasa ada yang gak enak. Engkau utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Iya. Terus terang dia. Karena secara kode etik tadi bahwasanya yang namanya utusan itu tidak dibunuh. Ternyata oleh Syurahbil dia perintahkan anak buahnya untuk mengikat utusan Nabi Muhammad SAW Al-Harith bin Umair. Setelah diikat, disuruh membungkuk dia, ditebas lehernya. Dan subhanallah, ini yang tadi membuat Nabi SAW marah. Ini orang berangkat dengan risalah kedamaian dan perdamaian. Dia tidak datang untuk berperang. Supaya kita faham semua. Omongan sebagian orientalis yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dalam rangka menjelek-jelekkan Islam adalah sebuah pernyataan yang ditolak keras oleh sejarah. Islam tersebar dengan dakwah. Dengan dakwah. Bagaimana Islam masuk ke negeri kita Indonesia? Apakah orang-orang dari dataran semenanjung Arab sana datang ke sini dengan senjata mereka? Datang ke Indonesia untuk merampas dan merampok hasil bumi Indonesia seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, Portugis, Inggris ketika datang? Tidak. Maka akhirnya Nabi SAW melihat jalur dakwah tertutup. Mau tidak mau akhirnya urusan ini harus diselesaikan. Karena dengan dibunuhnya utusan beliau alaihissalatu wassalam, itu adalah
pengumuman perang. Mereka yang mengumumkan perang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengangkat 3 orang sahabat untuk menjadi pemimpin yang berganti. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah kekasih Nabi SAW. Dia mantan budak yang dibebaskan. Zaid bin Harithah bukan dari kaum Quraisy. Dan bangsa Arab ini dahulunya mereka memiliki sifat berbangga-banggaan dengan nasab mereka. Makanya ketika yang dipilih Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi SAW sempat bertanya, kok dia yang dipilih ke pemimpin utamanya adalah Zaid bin Harithah. Maka Nabi SAW mengatakan, imdi, berangkatlah Ja'far. Fa innaka la tadri fi ayyi dzalika khair. Engkau enggak tahu di mana letak kebaikan itu. Akhirnya Ja'far berangkat. Jadi kalau Zaid terbunuh diganti oleh Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh diganti oleh Abdullah bin Rawah. Nabi ingin memberikan pelajaran kepada setiap muslim bahwa engkau tidaklah menjadi mulia di sisi Allah karena nasabmu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Kita lihat bagaimana Zaid bin Harithah menjadi komandan pemimpin yang di bawahnya ada siapa? Ada keluarga Nabi SAW. Ada saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dari Bani Hashim Al-Qurashi. Zaid bukan. Baik, kita akan lanjutkan. Fadhal. Ketika pasukan bersiap untuk berangkat, maka orang-orang pun melepasnya dengan sukacita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan mereka untuk mengunjungi tempat terbunuhnya Al-Harith bin Umair, serta menyuruh penduduknya kepada Islam. Jika mereka menerima ajakan tersebut, maka berdamailah. Tetapi jika mereka menolak, mintalah pertolongan kepada Allah untuk memerangi mereka, dan perangilah mereka. Seketika itu juga menangislah Abdullah bin Rawahah. Kemudian ditanyakan apa sebabnya. Lalu ia menjawab, demi Allah, aku menangis bukan karena cinta dunia atau berpisah dengan kalian. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat yang bercerita tentang neraka yang berbunyi, tiada satupun di antara kalian. Afwan, ini yang berbunyi diganti ya. Yang artinya. Yang artinya, tiada satupun di antara kalian, melainkan pasti akan melintasinya. Dan itu adalah ketetapan Rob dan pasti. Quran Surat Maryam ayat 71. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi padaku saat melintasinya. Kemudian kaum muslimin pun... Ini ada yang perlu diperbaiki. Aku tidak mengetahui apakah aku akan keluar setelah melintasinya. Apakah aku akan keluar melintasinya. Aku tidak mengetahui apakah aku akan keluar setelah melintasinya. Kemudian kaum muslimin pun menghiburnya seraya berkata, Allah selalu bersama kalian dan menyelamatkan kalian saat melintasinya sebagai orang-orang yang soleh. Nah, ini perlu diperbaiki juga. Allah selalu bersama kalian dan
menyelamatkan kalian dan semoga mengembalikan kalian kepada kami, mengembalikan kalian kepada kami dalam kondisi selamat. Selamat atau baik-baik saja. Nah, sebelum dilanjutkan, jamaah rahimakumullah, bagaimana tatkala mereka hendak pergi, Nabi SAW berwasiat kepada mereka. Wasiat yang pertama, pergilah ke tempat terbunuhnya Al-Harith ibn Umair Al-Azdi. Yang kedua, ajak mereka menuju kepada Allah. Surat yang dikirim sama Nabi SAW, kandungannya adalah mengajak mereka untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi SAW mengutus 3.000 pasukan ini, tetap dengan tujuan yang sama, bukan balas dendam. Biarkan orang itu mendengar Islam. Biarkan orang itu tahu dengan kebenaran Islam. Karena nanti ketika negeri Syam ini ditaklukkan jamaah, mereka benar-benar berbahagia dengan kedatangan umat Islam. Mereka merasakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan setelah umat Islam sampai ke mereka. Namun ada penghalang yang terkadang membuat sebagian orang tidak mengerti hakikat Islam itu apa. Maka Nabi SAW menyuruh ajak mereka. Kalau mereka menolak, sudah mau gimana lagi? Terpaksa. Dan Abdullah bin Rawaha menangis diceritakan. Bukan karena dia cinta dengan dunia, takut dengan kematian, bersedih karena berpisah dengan orang-orang di Madinah. Enggak. Yang dia khawatirkan adalah setelah dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha. Jadi kalau kita bicara firman Allah, maka yang dibacakan adalah yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan di buku ini tadi adanya adalah artinya. Namun disebutkan sebuah ayat yang bercerita tentang neraka yang berbunyi. Padahal ini arti ayat. Ayatnya bunyinya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Rawaha, semua orang pasti melewati neraka, melintasi neraka, sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tapi Allah tidak sebutkan siapa yang selamat. Apakah aku akan selamat? Nah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Apakah aku termasuk akan keluar setelah melintasinya? Enggak tahu. Tapi yang jelas semuanya melintasinya dan tidak disebutkan semuanya akan keluar dari tempat perlintasan tadi. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Abdullah bin Rawahah lalu bersenandung, "Aku hanya memohon ampunan kepada Ar-Rahman, juga sabutan pedang yang telak menghapus noda, atau tikaman tanganku yang perkasa." Nah, ini dirubah. Au ta'natan biyadi harrana, atau tikaman tanganku yang perkasa. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Atau tikaman tanganku yang perkasa, dengan tombak yang merobek perut dan dada. Hingga ketika orang melintas makamku berkata, Allah telah membimbingnya, pejuang yang mendapat hidayah. Kemudian berangkatlah pasukan tersebut dan Rasul. Afwan. Iya, ini
ada yang kurang tepat ya di terjemahannya, atau tikaman tangan musuh yang perkasa. Biyadi harrana mujhizatan. Iya. Atau tikaman tangan musuh yang perkasa dengan tombak yang merobek perut dan dadaku, hingga ketika orang melintas di kuburanku, melintas di jasadku, melintasi jasadku, nah, hingga ketika orang melintasi jasadku, ia berkata, arsyadahullah min ghazin wa qad rasyudah. Allah telah membimbingnya, pejuang yang mendapatkan hidayah. Taib. Lanjutkan. Kemudian berangkatlah pasukan tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar dan melepasnya hingga perbatasan Tatniyatul Wada. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan melepaskan mereka. Barakallahu fikum. Jadi Abdullah bin Rawaha, dia berprasangka bahwa dia akan tewas pada peperangan ini. Maka dia mempersiapkan diri. Mempersiapkan dengan hati dan dengan lisannya. Karena pada hakikatnya semua akan meninggal dunia. Tapi bagaimana tatkala kita meninggal dunia? Kita meninggal husnul khatimah. Dan betul nanti kita akan melihat Abdullah bin Rawaha menjadi komandan terakhir yang dibunuh. Dan Nabi SAW melepaskan mereka. Di antara yang beliau ucapkan kepada mereka adalah usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa biman ma'akum minal muslimina khairan. Dan agar kalian bertakwa kepada Allah dalam mengurusin orang-orang yang bersama kalian dari kaum muslimin. Untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ughzu bismillah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Faqatilu aduwallah wa aduwakum bisyam. Kalian perangi musuh Allah dan musuh kalian di Syam. Wasatajiduna fiha rijalan fi sawami' mu'tazilina. Kita lihat ya, beliau menyampaikan tentang kode etik perang. Yang pertama niatnya. Yang kedua, siapa yang diperangi. Lalu Nabi menyebutkan SAW di sana, di Syam sana, kalian akan mendapati para lelaki-lelaki yang hidup di biara-biara. Mereka mengasingkan diri dari manusia. Fala ta'ridu lahum. Jangan kalian memerangi mereka. Wasatajiduna akharina lisyaitani fi ru'usihim mafahisu fafluquha bisuyuf. Ya, kalian akan mendapati orang-orang lain yang setan telah menguasai mereka. Mereka hendak memerangi kalian, ya itulah yang kalian perangi. Tebaslah mereka dengan pedang. Wala taqtulu imra'atan. Jangan membunuh wanita. Wala saghiran dar'an. Dan tidak pula bayi, balita, anak kecil yang kurus ya. Jangan dibunuh mereka. Kemudian wala kabiran fanian, tidak pula orang tua yang sudah sepuh. Wala taqta'unna syajaratan. Jangan nebang pohon tanpa kalian perlu. Wala ta'qiranna nakhlan. Tidak pula pohon kurma. Wala tahdimu baitan. Jangan menghancurkan rumah. Allahu Akbar, jemaah. Perang apa ini?
Ini yang sebagian menyebutnya dengan perang suci. Yang diperangi siapa? Ya, mereka yang memang orang-orang jahat yang hendak memerangi Islam. Ahli-ahli ibadah yang ada di biara-biara nggak boleh dilukai. Pohon nggak boleh ditebang. Perempuan nggak boleh dibunuh. Orang yang sudah sepuh nggak boleh dibantai. Anak-anak juga seperti itu. Rumah nggak boleh dihancurin. Sedangkan kita melihat sekarang bagaimana tatkala Israel mengirimkan mengirimkan rudal-rudal mereka ke Gaza. Bayi mati. Perempuan terbunuh. Orang tua terluka. Rumah hancur. Kebun habis. Islam enggak. Inilah kesempurnaan agama Islam. Orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam, dia akan menderita dan sengsara hidupnya. Utusan Nabi dibunuh, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau berpesan kepada komandan-komandan pasukan perang ini untuk tetap menjaga niat, tujuan, dan tata cara ketika berperang. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ketika Raja Romawi mengetahui keberangkatan pasukan Islam, mereka menyongsongnya dengan 100.000 pasukan di bawah pimpinan Heraklius. Turut bergabung dalam pasukan mereka suku Lahem, Jazam, Balkin, Bahro, Wabili, dan 100.000 pasukan lainnya. Ketika jumlah yang besar itu terdengar oleh pasukan Islam, mereka bermalam 2 hari di Ma'an untuk memusyawarahkannya. Sebagian dari mereka berpendapat, ketika menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginformasikan jumlah pasukan musuh. Mungkin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengirim pasukan tambahan kepada kita, atau tetap memerintahkan kita untuk melanjutkan misi ini, dan kita pun siap melaksanakannya. Barakallahu fikum ya Allah. Tadi kita bicara di awal bagaimana jumlah pasukan kaum muslimin. Oh, besar jumlahnya. 3.000 orang. Musuhnya 200.000. 200.000. Kalau musuhnya 10.000, maka seperti perang Badar, 300 lawan 1.000. Perang Uhud, 700 ngelawan 3.000. Perang Khandaq, seperti perang Badar, 3.000 ngelawan 10.000. Ini kalau bicara persentasenya, ya sepertiga pasukan musuh. Pasukan umat Islam, sepertiga pasukan musuh lah, atau kurang. Tapi kalau 3.000 dengan 3.000 ini pasnya dengan 10.000. Dengan 200.000. Yang 100.000 adalah pasukan Romawi. Yang mereka adalah prajurit terlatih yang memang dipersiapkan untuk berperang. Seperti tentara-tentara yang ada di barak-barak di negeri kita, yang mereka berlatih memanah, bukan memanah kalau di sini, berlatih menembak, ngebom, macam-macam lah. Itu pasukannya Romawi adalah pasukan terlatih. Sedangkan 3.000 dari kaum muslimin, ya Abdullah bin Rawaha seorang penyair. Dia mungkin juga seorang petani yang membuat kebun. Jadi mereka bukan manusia-manusia yang dipersiapkan hanya untuk berperang. Karena mereka dipersiapkan untuk berdakwah.
mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika mereka sampai ke Ma'an, ya, sebuah lokasi yang tidak jauh dari Mu'tah, mereka berhenti untuk bermusyawarah. Apa yang mau dilakukan? 3.000 melawan 200.000. Gimana kalau kita kirim surat sama Nabi SAW? Kan waktu berangkat, gak dalam bayangan yang akan dihadapin pasukan yang besar sekali. Ketika mereka bermusyawarah, dan dalam pasukan ini ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid baru saja masuk Islam. Sebelum Fathu Makkah Khalid masuk Islam. Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan, sedangkan Mu'tah terjadi di bulan Jumadal Ula. Terjadilah musyawarah di antara mereka. Terus apa hasil musyawarahnya? Coba kita lihat. Kemudian Abdullah bin Rawahah berkata untuk membangkitkan semangat mereka, "Wahai prajurit, sesungguhnya yang kalian khawatirkan adalah yang kalian cari saat kalian keluar ke medan perang, yaitu syahadah atau mati syahid. Kita tidak pernah berperang dengan pertimbangan jumlah, kekuatan, dan banyaknya. Kita tidak pernah memerangi mereka kecuali dengan semangat agama yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Berangkatlah bertempur. Hanya ada 2 pilihan yang baik, menang atau syahid." Kemudian yang lain pun menyambutnya. "Demi Allah, sungguh benar apa yang diucapkan Abdullah bin Rawahah." Maka pendapat Abdullah bin Rawahah pun menjadi keputusan. Berangkatlah pasukan Islam untuk menyongsong musuh, hingga pasukan Heraklius mendapati mereka di Masyarif. Lalu musuh mendekat dan kaum muslimin menyelinap ke perkampungan Mu'tah dan membangun kamp militer di sana dan bersiap-siap untuk melakukan serangan. Barakallahu fikum. Ya Allah, ya. Memang keimanan itu adalah sumber kekuatan. Dan inilah yang membuat pasukan musuh itu takut. Ini jumlahnya sedikit, dengan peralatan dan perlengkapan yang seadanya, mau menghadapi pasukan yang jumlahnya 200.000. Mereka siap sejak awal. Tapi ketika mereka bermusyawarah di Ma'an, ya mungkin ada bantuan dari Nabi SAW atau ada arahan lain. Karena secara jumlah, ya udah kalah lah. Namun bagaimana Abdullah bin Rawahah mengukuhkan hati para sahabat. Kalian itu cari apa sih? Kalian meninggalkan kota Madinah, menuju ke tempat ini. Apa yang dicari? Kok kalian mau mundur gitu loh? Kalian mencari syahadah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita mati syahid semuanya. Allahu Akbar. Akhirnya mereka pun berangkat dengan berharap satu dari 2 kebaikan. Dua-duanya baik. Kalah terbunuh baik, menang juga baik. Yang jelas kalau bicara mati, ya mau di medan perang atau di mana, semua bakal mati. Barakallahu fikum. Baik. Umat Islam akhirnya masuk ke kampung Mu'tah. Mereka tetap harus memiliki strategi. Bagaimana menjadikan jumlah pasukan musuh yang banyak itu jadi kecil. Bagaimana mereka tidak dikepung, akhirnya dibantai. Ya kalau kita berpikir 3.000 di tengah lautan jumlah 200.000, ya tinggal dibikin sebuah lingkaran, maka umat Islam akan habis di sana. Keinginan mereka untuk menyampaikan agama Allah ini kuat. Tapi mereka juga tidak konyol, kemudian tanpa ada usaha, tanpa ada strategi, mereka maju begitu saja. Tidak. Baik, kita lanjutkan. Di perkampungan Mu'tah,
dua pasukan bertemu. 3.000 pasukan berhadapan dengan serangan gencar pasukan yang berjumlah 200.000 prajurit. Perang yang sangat dahsyat dan tidak seimbang, sehingga mensyahidkan panglima kaum muslimin Zaid bin Al-Harithah. Kemudian panji diambil alih oleh Ja'far. Dengan kudanya, ia menerobos musuh hingga tangan kanannya tertebas pedang. Kemudian ia memegang panji dengan tangan kirinya, sambil menerjang musuh hingga tertebas tangan kirinya. Lalu ia merangkul panji dengan dadanya, hingga akhirnya terbunuh dengan syahid. Selain itu, Allah telah menggantikan kedua tangannya dengan kedua sayap di surga, hingga dapat digunakan untuk terbang sesukanya. Dan karena itulah, Ja'far dijuluki sebagai orang yang memiliki dua sayap. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, bagaimana 3.000 pasukan menghadapi 200.000. Zaid bin Harithah sebagai komandan, dialah yang pegang panji. Dan panji itu tidak boleh jatuh. Ketika Zaid terbunuh, diambil oleh Ja'far. Ja'far dengan tangannya mempertahankan itu panji, dia ditebas, dia pegang dengan tangan kirinya ditebas, dia rangkul, kemudian dia dibunuh. Maka disebutkan Zaid Ja'far bin Abi Thalib ini dengan sebutan Dzul Janahain, ya, yang memiliki dua sayap karena kedua tangannya habis. Dan itulah peperangan jemaah. Disebut dzirwatu sanamil Islam, perjuangan yang tertinggi dalam menegakkan agama Allah ini, ya, mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Kita ini yang tidak pernah netes darahnya dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebagian kita netes darahnya dalam rangka bekerja cari uang. Sebagian terluka, cedera dalam rangka olahraga. Kapan kita terluka atau cedera dalam menegakkan agama Allah? Hampir nggak pernah. Maka tolong jalankan agama Allah ini dengan benar. Oh, sulit, berat, ini dan itu. Tidak. Allah telah memudahkan agama ini. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Nggak ada yang susah di agama ini. Engkau sholat, nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk rebahan. Apakah ada kemudahan yang lebih dari ini? Oh, disyariatkan puasa. Orang itu lapar, haus. Nah, engkau nggak mampu, sakit, nggak usah puasa. Kita lanjutkan setelah dua komandan terbunuh. Maka tentunya panji akan diambil oleh Abdullah bin Rawah. Kita lanjutkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Al-Harithah untuk menjadi panglima perang. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Jika terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Aku ketika itu bersama pasukan tersebut. Kami pun mencari Ja'far, ternyata beliau telah terbunuh dengan tubuh yang penuh luka sebanyak 90 lebih luka karena panah, tombak, dan pedang. Ibnu Umar apabila memberikan salam kepada putra Ja'far, ia berkata, salam untukmu, wahai putra pemilik dua sayap. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, bagaimana bertahannya Ja'far bin Abi Thalib. Artinya dia tidak dengan luka pertama kemudian menangis, memegangi lukanya. Dengan tangannya tadi yang terputus, kemudian dia tidak lagi bersemangat, putus asa, berarti tidak bisa berjuang lagi. Yang namanya berjuang dengan segala kemampuan. Abdullah bin Umar ikut dalam perang Mu'tah itu. Dia melihat di tubuh Ja'far bin Abi Thalib 90 lebih.
Imma itu anak panah, imma itu tombak, imma itu tebasan pedang. Nggak ada kata menyerah. Kecuali tatkala nyawa sudah meregang. Nah, dilanjutkan. Setelah Ja'far syahid, maka Panji diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau berperang hingga terbunuh. Kemudian majulah Sabit bin Arqam untuk menyelamatkan Panji seraya berkata, "Wahai kaum muslimin, sepakatlah untuk memilih seorang pemimpin kalian." Kaum muslimin menjawab, "Kamu saja." Ia menjawab, "Aku tidak mau." Akhirnya mereka memilih Khalid bin Walid. Ketika Panji berada di tangan Khalid, ia berperang dengan gigih. Dan Qais bin Abi Hazim berkata, "Aku mendengar Khalid berkata, pada perang Mu'tah, aku telah mematahkan 9 pedang, sehingga tidak ada lagi pedang di tanganku, kecuali pedang yang lebar buatan Yaman." Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kalau Zaid terbunuh diganti Ja'far. Ja'far terbunuh diganti Abdullah bin Rawahah. Ternyata tiga-tiganya tewas. Thabit bin Arqam melihat Abdullah bin Rawahah tewas, maka diambil itu panji. Kemudian dia minta kepada para sahabat, ayo siapa yang mau jadi pemimpin? Dia dipilih. Engkau saja, kata Thabit. Enggak. Thabit tahu diri. Dan ini pentingnya seorang muslim mengenal jati dirinya, mengetahui keahlian dan kemampuannya, agar dia tidak membahayakan orang lain. Dalam kondisi mereka kebingungan siapa yang dipilih menjadi komandan setelah meninggalnya Abdullah bin Rawahah, ingat tadi ada Khalid bin Walid di sana, yang namanya tidak disebut oleh Nabi SAW untuk menggantikan. Mereka akhirnya berikan kepada Khalid bin Walid. Khalid memang seorang prajurit, jawara. Dia sebutkan 9 pedang itu patah. Nggak ada yang bertahan. Artinya menghadapi baju besi pasukan Romawi, menghadapi pedang-pedang persenjataan prajurit-prajurit Romawi, itu pedang ini patah. Kecuali yang disebutkan tadi, Sofiyah Yamaniyah. Ada satu pedang dari Yaman itu yang bertahan bersama Khalid bin Walid. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Malam harinya, Khalid mengatur strategi hingga pagi harinya, pasukan yang berada di depan berubah posisi ke belakang. Dan pasukan yang di belakang berubah posisi ke depan. Yang di kiri ke kanan, dan yang di kanan ke kiri. Sehingga musuh tidak lagi mengenal pasukan yang sebelumnya, dan mereka berkata, telah datang pasukan tambahan untuk mereka. Sehingga mereka pun takut dan menarik mundur. Barakallahu fikum. Nah, jadi mungkin belum menarik mundur. Mereka takut. Ahibati fillah, Khalid bin Walid pernah menjadi komandan perang di beberapa peristiwa menghadapi kaum muslimin ketika dia masih kafir. Dan kita lihat peperangan di masa lalu itu ada istirahatnya. Perang siang hari capek, udah istirahat. Besok lanjut lagi. Di malam hari itu Khalid menyusun strategi. Sedangkan pasukan musuh tetap seperti yang kemarin. Secara polanya, yang bagian depan tetap di depan, yang kanan-kanan, yang sayap kiri, sayap kiri. Khalid enggak. Kita ini jumlahnya sedikit.
sudah banyak yang tewas. Akhirnya Khalid bin Walid membuat strategi dirubah, yang depan, belakang, belakang, depan, kanan, kiri, kiri, kanan. Pasukan musuh melihat, loh kok lain lagi orangnya. Padahal sebenarnya tetap pasukan itu tidak bertambah. Yang menyebabkan musuh itu akhirnya takut, jamaah. Baik, kita lanjutkan. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berduka atas kematian Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah di hadapan manusia sebelum datang berita kematian mereka. Seraya berkata, Panji telah diambil oleh Zaid dan ia pun syahid. Lalu diambil oleh Ja'far dan ia pun syahid. Lalu diambil oleh Ibnu Rawahah dan ia pun syahid. Sementara itu air matanya berlinang hingga akhirnya panji itu diambil oleh salah satu pedang Allah dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, lanjutkan. Sekalipun perang begitu sengit, musuh begitu besar, tetapi yang terbunuh di kalangan kaum muslimin kurang dari 10 orang. Sedangkan dari pihak musuh tidak ada yang mengetahui secara pasti, tetapi melihat kondisi perang pasti banyak. Indikasinya adalah pedang yang patah di tangan Khalid saja 9 buah. Sebagaimana disebutkan di atas, kaum muslimin pun kembali dengan kemenangan. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Jadi kalau bicara kembali dengan kemenangan, artinya mereka selamat. Walaupun mereka tidak bisa menghabisi pasukan musuh. Jadi Khalid bin Walid ketika memimpin di hari kedua, itu musuh dihadapi dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka diajak mundur pelan-pelan. Khalid sudah melihat ini nggak mungkin bisa dilanjutkan. Secara jumlah udah kalah. Kalau dilanjutkan maka 3.000 ini akan habis. Maka Khalid berusaha dengan perlahan-lahan perang mundur. Perang mundur ya, mundur pelan-pelan yang menyebabkan pasukan musuh takut. Mereka tadi sudah berpikir bahwa kaum muslimin itu mendapatkan pasukan tambahan. Itu yang ada dalam benak mereka. Kemudian Khalid bin Walid mengajak pasukan ini untuk perlahan-lahan mundur. Jadi musuhnya itu yang awalnya mereka maju, umat Islam maju, musuh kan terus berusaha untuk menekan pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin memanfaatkan hal itu untuk mundur pelan-pelan. Pelan-pelan. Takutlah pasukan musuh. Takut apa? Takut dibawa ke padang pasir dan boleh jadi di sana sudah ada pasukan kaum muslimin yang lebih besar yang menanti mereka. Akhirnya ketika umat Islam mundur, tidak dikejar sama mereka. Tapi kalau umat Islam itu lari, maka akan dikejar. Tapi mundur ini bukan mundur memberikan punggungnya, enggak. Mereka mundur dengan menghadap ke arah musuh. Musuh memilih untuk tidak melanjutkan peperangan. Dan tadi subhanallah, ternyata yang terbunuh tidak banyak. Cuma 3 pemimpin mereka terbunuh. Dan ditambah lagi mungkin ada 7 orang dari sahabat Nabi yang tewas. Ini sebuah keselamatan yang Allah berikan dengan cara yang unik. Walaupun ketika mereka sampai ke kota Madinah, mereka dianggap pasukan yang kabur dari medan perang. Nabi alaihissalam mengatakan, kalian tidak kabur, kalian adalah orang-orang yang balik untuk kembali menyerang nanti. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari perang Mu'tah. 1. Membunuh suatu utusan atau delegasi adalah kejahatan besar. Dan sudah menjadi tradisi sejak dahulu bahwa utusan tidak boleh dibunuh.
Syurahbil Al-Ghazani telah membunuh utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berdaya. Kesalahan besar ini tidak mungkin didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim pasukan dalam jumlah besar karena dibunuhnya laki-laki Muslim yang tengah membawa misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke penguasa Basuro. Penguasa Busro. Ingat? Penguasa Busro. Dan dilanjutkan. 2. Perang Mu'tah adalah pembuka bertemunya kaum muslimin dengan Romawi dalam rangka berjihad di jalan Allah. Kemudian kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Mereka berhasil mengusir orang-orang Romawi dari negeri Syam, sehingga negeri tersebut menjadi negara Islam. Barakallahu fikum. Nah, ini menjadi pembuka pintu dan menjadi peringatan keras buat musuh-musuh Islam. Mereka nggak boleh lagi bermain-main dengan kaum muslimin. Mereka tidak boleh lagi bertindak semena-mena karena merasa memiliki kekuatan yang besar, merasa sudah berpengalaman dalam perang, tapi ternyata mereka tidak bisa menghabisi 3.000 orang saja dengan jumlah musuh 200.000. Maka nanti di masa yang selanjutnya Syam, dan sampai hari ini ya, Syam sejatinya menjadi daerah kaum muslimin. Walaupun pada saat ini bercokol di sana Yahudi menjajah Palestina, kemudian juga mungkin di beberapa daerah di sana ada orang-orang yang menindas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang jelas perjalanan menuju kepada Allah membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Baik, yang ketiga. 3. Penugasan Zaid bin Al-Harithah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang, padahal ia adalah mantan budak. Sementara dalam pasukan perang tersebut terdapat putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, dan juga terdapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Rawahah, serta yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pertimbangan kesukuan atau kekabilahan dalam menilai seseorang. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan berdasarkan ketakwaannya, bukan atas pertimbangan asal-usulnya. Barakallahu fikum. Tadi sudah sempat kita singgung berkaitan dengan hal ini. Bagaimana bukan karena engkau keluarga Nabi, engkau lebih mulia dari yang lainnya. Engkau lebih pantas dengan kedudukan itu. Bahkan mantan budak Zaid bin Harithah Nabi pilih. Dan disebutkan tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengutus pasukan yang di dalamnya ada Zaid bin Harithah, melainkan Zaid yang disuruh jadi pemimpin.
Ini juga proses menghilangkan budaya-budaya jahiliyah yang masih tersisa di hati sebagian kaum muslimin. Ayat yang baru saja kita baca dengan tegas mengatakan kemuliaan itu bukan dengan nasab, bukan dengan bapak kita, bukan dengan mbah kita, tapi kemuliaan itu dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. 4. Pertempuran antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi yang jumlahnya begitu banyak dan kekuatannya yang ditakuti menjadi penyebab takutnya kabilah-kabilah yang ada terhadap kaum muslimin sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam setelah itu. Barakallahu fikum. Inilah kemenangan yang tersembunyi. Artinya kalau secara perang tadi nggak selesai sebenarnya, tapi bangsa Arab yang lainnya, yang tadi di pasukan musuh itu ada 100.000. 100.000 dari pasukan Romawi, 100.000 dari kabilah-kabilah Arab yang ada di perbatasan Jazirah Arab dengan Syam. Mereka ketika melihat kegigihan umat Islam, mereka jadi bingung gitu loh. Dan mereka selamat dari 200.000. Dan itu akhirnya membuka hati mereka untuk menerima Islam ini sebagai agama yang benar, yang menyelamatkan manusia di dunia dari kesengsaraan dan di akhirat dari api neraka. Barakallahu fiik. Baik, yang selanjutnya. 5. Sikap Abdullah bin Rawahah yang menangis saat mengingat sebuah ayat Al-Quran. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan pasti akan melintasinya, dan itu adalah ketetapan Allah yang pasti. Adalah cermin dari iman yang mulia, yang harus dipahami dan direnungkan kembali oleh seorang muslim agar memantapkan keimanan sebagai bekal dan setiap manusia akan melintas di atas api neraka. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah, ini juga menjadi cemeti bagi kita untuk membaca Al-Quran dan memahaminya. Abdullah bin Rawaha, kok bisa dia menangis? Karena dia faham. Sedangkan sebagian kita membaca Al-Quran dan Quran melaknat dia. Ada orang yang membaca Al-Quran lewat ayat riba, ternyata dia pelaku riba. Dia membaca Al-Quran sampai kepada firman Allah, وَلَا تَقْرَبُوا zina, jangan mendekati zina. Dia mendekati zina. Ada yang membaca Al-Quran sampai kepada ayat yang berkaitan dengan kejujuran. Ternyata dia bohong. Maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran, memahami dan menghayatinya, dan itu akan menambahkan keimanan kita. Yang keenam. 6. Rasa percaya yang tinggi para sahabat terhadap kemenangan yang dijanjikan Allah. Mereka tidak berperang atas pertimbangan jumlah dan kekuatan lawan. Mereka berperang dengan modal iman yang menghujam dalam sanubarinya. Sekalipun jumlah mereka sangat sedikit dan mengetahui bahwa musuhnya dalam jumlah besar, mereka tetap bersiap untuk menghadapinya dengan meyakini penuh kemenangan dari Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara menang, mau terbunuh tetap menang. Makanya di kisah Bi'r Ma'unah, ketika Nabi SAW mengutus 70 sahabat yang penghafal Al-Quran, di situ ada Al-Haram bin Milhan, ya. Tatkala dia ditusuk dari belakang, tembus ke dadanya, darah memuncrat. Dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah, menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Itu yang membunuh bingung. Nih orang mati ngomong menang.
beruntung, sukses. Yang akhirnya pembunuh Al-Haram bin Milhan ini masuk Islam. Karena buat dia, orang terbunuh seharusnya kalah, tapi dia ngomong menang. Dan itu yang dikatakan Abdullah bin Rawaha, yang kalian cari itu satu dari dua kebaikan. Syahadah, mati syahid, atau menang. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. 7. Keutamaan Ja'far bin Abi Thalib yang enggan membiarkan panji jatuh dari tangannya. Sekalipun tangan kanan dan kirinya telah tertebas, ia tetap berusaha dengan mendekapnya agar panji tersebut tetap tegak sampai kemudian beliau terbunuh, lalu Allah menggantinya dengan 2 buah sayap yang dapat digunakan untuk terbang di surga sesukanya. Semoga Allah melimpahkan keridhoannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah jemaah. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang menyerah. Kita harus ambil pelajaran dari Ja'far. Dia sudah nggak punya tangan, seharusnya udah selesai. Udah. Aku cuma punya 2 tangan. Satu tertebas, satunya tertebas lagi. Tapi dia peluk itu panji. Yang menyebabkan musuh akhirnya menyerang dia. Sampai di tubuhnya ada lebih 90 luka. Karena tebasan pedang, karena tusukan tombak, atau karena anak panah yang menancap itu. Nah, yang ke-8. Informasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya tentang hasil perang Mu'tah dan syahidnya ketiga panglimanya, serta pengalihan panglima kepada Khalid bin Walid, serta kemenangan kaum muslimin. Hal tersebut merupakan bukti yang jelas dari bukti-bukti kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik. Nabi menceritakan dengan meneteskan air mata di kota Madinah tentang bagaimana peristiwa perang Mu'tah ini. Tentunya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhnya Zaid, kemudian digantikan oleh Ja'far, lalu digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian bagaimana Nabi SAW menyebutkan, lalu diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunuskan, yaitu Khalid ibn Walid. Nabi dalam ceritanya menyebutkan saif min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, ya kita akan baca di yang selanjutnya. Coba kita selesaikan dulu nomor 9 dan 10. 9. Keutamaan yang jelas pada Khalid bin Walid yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya pada perang ini dengan pedang Allah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Ia adalah seorang panglima besar yang terlibat dalam perang. 10. Dalam perang ini mengandung pelajaran yang sangat banyak dan pengalaman yang besar. Pertempuran ini adalah pertemuan pertama mereka dengan kekuatan Romawi. Sehingga dengan peristiwa ini, kaum muslimin mengambil pelajaran untuk jihad-jihad berikutnya, baik dalam hal mengenali musuh, strategi yang digunakan, serta karakteristik suatu daerah. Allahu Akbar. Jadi seakan-akan 3.000 orang ini pergi untuk studi banding, untuk mengetahui bagaimana menghadapi Romawi nantinya. Mereka akan menghadapi. Kemudian tadi kembali bagaimana Rasul SAW memberikan gelar kepada Khalid, Saif min suyufillah, Saifullah Khalid bin Walid. Allah berikan kemenangan di tangannya dengan membawa balik pasukan ini selamat. Walaupun tadi ada 10 sahabat yang terbunuh di sana dan musuh mengalami kekalahan, pamor itu langsung turun. Jadi kalau bicara main bola, sekarang orang pada rame main bola. Kalau ada pemain bola juara dunia, kemudian main sama Persebaya lalu kalah, atau nggak kalah, nggak bisa memasukkan bola ke gawang Persebaya,
Orang akan mengatakan apa? Ini apa-apaan ini? 200.000 nggak bisa membantai 3.000, hanya 10 yang mati. Ini benar-benar hal yang menggelikan gitu. Dan benar, bagaimana pasukan Romawi kalah pamor dengan umat Islam pada waktu itu, dan umat Islam akhirnya mengambil banyak pengalaman. Mereka akan bercerita bagaimana pasukan Romawi, bagaimana kekuatan mereka, bagaimana gaya perang mereka. Dan itu menjadi modal mereka saat Allah perkenankan bagi mereka untuk kembali ke Syam. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali. Nah, Pak Ustadz, jazakallah atas ilmu nasihat serta pencerahannya kepada kami. Semoga Allah mudahkan kami untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Pak Ustadz, ada pertanyaan. Kalau misalnya ada anak usia 10 tahun, dia mau masuk Islam, apakah pernyataan anak usia 10 tahun itu sudah bisa dihukumi? Kemudian ketika dia masuk Islam, apakah harus bersyahadat seperti pada umumnya orang masuk Islam? Jadi ceritanya begini Pak Ustadz, insya Allah pekan depan kami akan mengadakan hitanan massal. Jadi ada omnya itu yang omnya Islam, keponakannya itu belum Islam. Nah, keponakannya itu mau dihitan, kemudian nanti akan masuk Islam. Nah, itu kalau seperti itu, orang tuanya non-Muslim, orang tua si anaknya non-Muslim, tapi keluarganya banyak yang udah Islam. Nah, untuk anak 10 tahun itu ketika dia mau masuk Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, jadi anak yang masih kecil, jadi anak kecil ini Allah yang pertama, semoga Allah tetapkan kita di atas agamanya, dan semoga keluarga tadi yang berusaha untuk membawa seseorang ke dalam agama Allah ini mendapatkan keteguhan dalam mengamalkan Islam nantinya. Anak kecil ada yang sudah mumayyiz, artinya dia sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Dia bisa membedakan mana yang baik ya, ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Jadi dia sudah bisa membedakan. Apabila dia belum bisa membedakan, maka Islamnya dia itu ikut Islam orang tuanya atau yang membawa dia, yang merawat dia nantinya. Karena mau tidak mau anak ini mau bayi, pamannya masuk Islam, nih anak ikut sama pamannya atau ikut sama orang tuanya yang masuk Islam, maka secara otomatis dia ikut menjadi Muslim dengan cara itu. Kalau dia sudah mumayyiz, maka dengan menyebutkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau anak itu sudah mumayyiz, tadi apalagi disebutkan umur 10 tahun, kayaknya umur 10 tahun ini sudah bisa memahami makna Islam, bisa dikasih penjelasan Islam itu apa, engkau kalau mau berdoa minta sama Allah. Dia juga bisa memahami ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kondisinya 10 tahun sepertinya sudah bisa membedakan dan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tentang olahraga, apa hukum ikut kompetisi? Jujur saya masih ikut kompetisi, insya Allah niatnya bukan untuk pamer atau membangga-banggakan. Tapi karena melalui kompetisi itu, kita jadi punya motivasi lebih untuk latihan. Karena tanpa latihan, peluang mencapai rekor pribadi di kompetisi akan sangat kecil. Nah, apakah olahraga apa ini? Kompetisi apa ini? Tidak disebutkan, Pak Ustadz. Nah, barakallahu fiik ya. Yang pertama, apabila olahraga itu halal, dan olahraga itu juga melatih kekuatan kita, fisik kita, sehingga kita menjadi bugar, maka niatkan sebagai persiapan seorang muslim untuk menjadi lebih kuat lagi. Tatkala ada panggilan untuk menghadapi musuh, dia
sudah mempersiapkan hal itu. Niatkan juga olahraga itu untuk menjaga amanah yang Allah berikan tubuh ini, agar dia bisa beribadah lebih optimal lagi nantinya. Makanya jangan sampai kita ini main bola 45 kali 2, ya, 45 menit kali 2, kemudian malam hari nggak ada sholat malam, nggak ada sholat sunnah. Lalu dia berkata, kan cuma sunnah. Loh, engkau bermain itu apa? Sunnah. Kadang-kadang hal yang mubah aja. Kita untuk yang mubah menghabiskan waktu, energi, bahkan harta. Sedangkan untuk yang seharusnya kita berlomba-lomba, berkompetisi di sana yang sebenarnya, menuju kepada Allah SWT, kita bersantai ria. Maka tadi bicara kompetisi, tergantung olahraganya, selama olahraganya itu halal dan bisa membangun fisik yang lebih kuat lagi, maka niatkan untuk mempersiapkan diri di jalan Allah Azza wa Jalla dan gunakan untuk beribadah. Semoga dengan cara itu Allah memberkahi olahraga yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, istri saya sudah meninggal dan saya mempunyai anak 4, laki-laki 3, perempuan 1. Ketika sesudah istri saya meninggal, saya ribut dengan mertua saya. Ribut masalah hak asuh anak. Setiap saya mau mengajak anak-anak saya tinggal dengan saya, selalu dilarang dan sampai malah mengajak ribut saya. Sampai mereka menghasut anak saya agar tidak mau tinggal dengan saya. Tapi mereka menuntut nafkah dari saya. Awal mula saya kasih untuk nafkah anak saya pikir agar saya bisa ajak anak-anak saya untuk tinggal dengan saya. Tapi taunya saya sering dilarang untuk membawa anak saya. Sampai seketika saya berhenti untuk memberi nafkah untuk anak-anak saya, karena saya berpikir mereka yang bersikeras ingin mengasuh anak-anak saya. Dan saya berpikir nafkah menjadi tanggung jawab mereka. Yang saya mau tanyakan, apakah cara berpikir saya salah, dan apakah saya dosa karena tidak memberi nafkah, dan apa yang harus saya lakukan? Jazakumullahu khairan, Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama tadi, tidak disebutkan anak-anak itu berumur berapa ya. Karena ada anak-anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi, sebagaimana tadi cerita yang mau masuk Islam, sudah bisa diajak ngomong, bisa berpikir, bisa mencerna apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hubungan yang kurang baik dengan mertua. Dicari tahu sebabnya itu apa. Kenapa mertua kok nggak percaya bapaknya mengasuh anak-anak? Kalau bicara hak, ya hak bapaknya lah. Cuma kenapa orang tua, istri, di sini mertua, kok nggak percaya? Kemudian yang ketiga, dalam hal ini perlu ada musyawarah. Perlu ada mediasi. Agar jangan sampai putus hubungan bapak sama anak. Kalau bicara kewajiban nafkah, tetap kewajiban bapak gitu loh. Bapaknya yang wajib kasih nafkah sama anaknya. Tapi mereka yang mau merawat. Di satu sisi, mungkin, ahlan wa sahlan, nggak apa-apa. Ini juga mungkin meringankan beban ayahnya. Ketika dia harus bekerja, alhamdulillah anak-anaknya ada yang merawat. Dari satu sisi, kalau kita memandang sisi ini. Tapi, masalah pendidikan tetap tanggung jawab orang tua. Artinya bapaknya bertanggung jawab. Sehingga orang bapak ini perlu datang ke tempat mertua, duduk bersama mereka, apa sebenarnya yang dikhawatirkan. Tapi kalau bicara nafkah, tetap berikan nafkah kepada mereka. Karena jangan sampai akhirnya anak-anak ini merasa tidak dinafkahi sama orang tuanya, padahal itu kewajiban bapaknya. Kemudian juga anak-anak khawatir ke depannya dia akan durhaka sama bapaknya. Dan kesian sama mereka. Kalau mereka akhirnya harus berbuat dosa, gara-gara tadi mertua yang senantiasa mendoktrin mungkin anak-anak ini, kalau bahasanya tadi menghasut ya, untuk benci kepada bapaknya. Tapi intinya kewajiban bapak tetap memberikan nafkah kepada mereka, walaupun siapa yang merawat mereka. Dalam kondisi seperti ini jemaah, dalam kondisi terjadi pertikaian, alhamdulillah di negeri kita ini ada
pengadilan. Kalau tadi mediasi tidak bisa dilakukan, maka ya udah, datang ke pengadilan. Sampaikan demi masa depan anak-anak, demi menjaga hubungan dengan mertua. Tapi nasihatannya kok bisa jangan sampai ke pengadilan. Mungkin hanya perlu mediasi agar semua tahu dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz mohon nasihatnya kepada Ana, seorang akhwat yang gagal ta'aruf sudah 2 kali. Ana sudah siap nikah, tetapi ta'arufnya masih belum tuntas. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ada pertanyaan sejenis mengenai ta'aruf. Jadi ada yang sudah sering baru sampai CV Pak Ustadz, cuman selalu setiap CV yang diterima selalu ada aja Ustadz, Pak Ustadz, kekurangannya gitu. Apakah itu memang petunjuk dari Allah, memang belum jodohnya gitu, atau terlalu memilih gitu Pak Ustadz? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, manusia berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan di antara usaha yang perlu dilakukan adalah berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ada yang baru 2 kali ta'aruf kemudian nggak jadi, ada yang 10 kali ta'aruf belum jadi, ada yang lebih dari itu. Ada seorang laki-laki yang dia sudah nazar 70 kali, kalau dia cocok, ternyata perempuannya nggak cocok. Kalau perempuannya cocok, dianya nggak cocok. Ada aja. Maka hendaklah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak baca la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata. Terus banyakin. Mau 100, mau 200, mau berapa kali kita baca. Itu sebagai bentuk kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap berusaha dan berupaya semaksimal mungkin. Kalau tadi yang berkaitan dengan ta'aruf yang sampai CV kemudian ada aja kurangnya, semua memiliki kekurangan. Sampai mungkin CV yang menurutmu sempurna dan itu pilihanmu, ini memang tipemu, nanti setelah menikah kau akan melihat kekurangan. Karena Allah menciptakan manusia ini kurang. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika memberikan arahan dengan siapa menikah atau dengan siapa kita menikahkan, beliau mengatakan perempuan dinikahin karena 4 hal. Karena urusan hartanya, cantiknya, keturunannya, agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik, kau selamat. Artinya kalau kurangnya itu di kecantikan, aman. Kurangnya itu masalah nasab, aman. Kurangnya masalah harta, aman. Yang penting jangan kurang urusan agama. Jadi dititik beratkan kepada agamanya yang nggak boleh kurang. Yang lainnya boleh kurang. Ini untuk laki-laki yang memilih wanita. Tapi wanita yang memilih laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluqahu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya, kalian ridhoi agama dan akhlaknya. 2. Ini yang menjadi titik beratnya. Bagaimana dia bersama Allah, bagaimana dia bersama hamba-hamba Allah. Kalau kalian ridhoi, fa'ankir. Para sahabat ketika Nabi menyampaikan itu alaihi salatu wassalam, mereka sempat bertanya, ya Rasulullah, in kana fi, gimana kalau dia kurang? Artinya punya kekurangan, bukan di akhlak, bukan di agama. Ada kekurangan mungkin di urusan harta, urusan ekonomi. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak menikahkan orang yang agama dan akhlaknya baik ini, akan terjadi fitnah dan kekacauan di muka bumi. Taib, masalah wajah, ya tetap dipertimbangkan. Tapi jangan terlalu, wajahnya harus yang seperti ini, seperti itu. Masalah harta, tetap carilah suami yang bertanggung jawab. Yang mampu memberikan nafkah secara ekonomi. Itu hal yang wajar. Karena memang
suami punya kewajiban memberikan nafkah. Tapi kalau harus banyak, harus ini seperti itu bisa diabaikan. Yang penting tadi agama dan akhlaknya, wajahnya engkau cocok, kemudian bicara dia mampu memberikan nafkah dengan baik walaupun tidak banyak, nikahlah. Insya Allah berkahi. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, saya sedang bertobat atas dosa-dosa saya, dan saya ingin sekali menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja permasalahan rumah tangga selalu jadi ganjalan saya. Saya sempat menandatangani surat talak karena terpaksa atas kemauan istri dan keluarganya. Saya pun tanda tangan pun asal, sebenarnya tidak seperti biasanya. Entah sah atau tidak talak tersebut. Namun saya berpikir paling pahit sehingga besarnya hasrat untuk kembali saya meminta rujuk dengan istri, namun istri selalu menolak. Yang menjadikan hati saya tidak tenang dan gelisah karena ketakutan kehilangan istri saya dan jauh dari anak-anak. Karena perpisahan kami, sayalah yang melakukan kesalahan. Tidak terbuka permasalahan kerja usaha dan utang piutang hingga masalah muncul. Dua kali kami berdamai tanpa ada kata dan tanda tangan talak yang sekarang istri sulit menerima. Dan istri pun tidak mau menggugat cerai saya ke pengadilan. Saya bingung tindakan apa yang harus saya lakukan kepada istri. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Banyak suami terkadang dia kurang baik ya sama istri. Terkadang urusan ekonomi dia utang sana, utang sini, usaha sana, usaha sini. Yang itu akan jadi beban buat keluarga. Padahal dia bisa bermusyawarah dengan istrinya. Ada orang-orang yang Allah kasih kelebihan dan ada orang-orang yang Allah berikan kekurangan. Maka ketika suami istri ini menikah, mereka saling melengkapi. Makanya kadang-kala kita dapat melihat ada yang istrinya Masya Allah pintar kerja, suaminya enggak. Maka di sini ketika mereka kerja sama, hasilnya akan lebih indah. Bagaimana dengan pertanyaan yang baru saja kita dengar bersama ya? Maka buat sang suami yang dia nyampaikan dia hendak bertobat, dia hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia sudah menandatangani surat perceraian. Jadi perceraian dalam tulisan ini, dalam tulisan apabila tidak diucapkan, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dia cerai, maka jatuh cerai. Kalau enggak, ya tetap posisinya dia suami istri. Itu menurut pendapat yang sepertinya lebih kuat ya. Orang menceraikan dengan WA umpamanya, kalau dia niat, ya jatuh cerai. Benar, dia tanda tangan, tulisan itu jelas, kemudian dia tanda tangan dan dia niat, maka jatuh cerai. Adapun orang yang menceraikan istrinya, laki-laki yang menceraikan istrinya, ketika dia hendak merujuk istrinya, itu tidak perlu persetujuan istri. Di sini pentingnya kita belajar fikih nikah ya. Ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan engkau, udah cerai. Tapi malam harinya aku rujuk engkau, enggak, aku enggak mau. Kata istrinya, nggak bisa dia nolak. Selama di masa iddah dan talaknya baru talak pertama atau kedua, maka sang istri tidak bisa menolak. Karena suami yang menjatuhkan cerai, maka suami yang punya hak merujuk. Tapi kalau wanita itu hulu, maka nggak bisa suami rujuk. Kecuali dengan keridhaan istri. Dalam posisi seperti ini, menurut Ana, engkau fokus memperbaiki diri. Tadi kan istri tidak mau gugat cerai di pengadilan. Boleh jadi istri sedang menunggu engkau benar-benar berubah. Bicara engkau takut kehilangan istri, takut kehilangan anak-anak ya. Nah, semua orang ada kecemasan dan ketakutan di sana.
Yang terpenting dalam kondisi seperti ini, jangan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau fokus perbaiki dirimu, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bahwa engkau bapak yang bertanggung jawab, suami yang teladan. Dengan cara itu insya Allah semoga rumah tangga masih bisa diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.